Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bunga tidur. Hari ini kita akan membahas kisah menarik, rahasia di balik Al-Quran, kisah seorang biksu yang berubah haluan. Namun sebelumnya saya meminta kalian untuk menulis solawat untuk Nabi Muhammad, agar kelak solawat ini menjadi saksi mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini. Terima kasih, mari kita simak. Bante Ananda adalah seorang biksu yang dikenal bijak dan taat di sebuah vihara kecil di pinggiran kota. Hidupnya didedikasikan sepenuhnya untuk meditasi, ritual keagamaan, dan mengajarkan ajaran Buddha kepada umat. Namun, jauh di dalam hatinya, Bante Ananda sering merasakan kekosongan. Saat meditasi, ia merenungkan pertanyaan-pertanyaan mendalam. Apakah hidup hanya siklus tanpa akhir dari kelahiran kembali? Apakah benar tidak ada pencipta yang mengatur segalanya? Jika begitu, dari mana asal kehidupan ini? Pertanyaan-pertanyaan ini terus menghantuinya, terutama ketika ia melihat penderitaan umatnya yang tak kunjung usai meski mereka rajin beribadah dan bermeditasi. Ia mulai bertanya-tanya, apakah yang sebenarnya dicari manusia, kebahagiaan dunia, atau sesuatu yang lebih besar? Perjumpaan pertama dengan Al-Quran suatu hari, seorang pedagang muslim yang sering mengunjungi vihara untuk berdagang datang membawa sebuah buku kecil yang ia sebut Al-Quran. Bante Ananda, yang penasaran dengan agama-agama lain, bertanya tentang kitab itu. Pedagang itu dengan sopan menjelaskan bahwa Al-Quran adalah firman Tuhan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kata-kata pedagang itu tentang Tuhan yang Maha Esa, tanpa bentuk atau perantara, membekas di hati Bante Ananda. Ia pun meminjam Al-Quran untuk dibaca di kamarnya. Saat pertama kali membuka kitab itu, ia membaca terjemahan ayat berikut. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Ayat itu mengguncang hatinya. Ia teringat pertanyaan-pertanyaannya tentang tujuan hidup. Apakah ini jawabannya? Tuhan menciptakan manusia untuk menyembahnya, pikirnya. Kebimbangan dan pencarian jawaban hari-hari berikutnya, Bante Ananda semakin sering membaca terjemahan Al-Quran. Ia menemukan ayat-ayat yang begitu jelas menjelaskan asal-usul manusia, kehidupan setelah mati, dan keadilan Tuhan. Namun, setiap kali ia membaca, muncul rasa takut dalam hatinya. Bagaimana jika rekan-rekan biksunya tahu bahwa ia mulai mempertanyakan ajaran Buddha? Bagaimana jika ia dianggap mengkhianati ajaran yang telah ia jalani seumur hidup? Namun, ia tidak bisa mengabaikan rasa damai yang muncul setiap kali ia membaca Al-Quran. Ia bahkan mulai membandingkan ajaran yang ia pelajari selama ini dengan isi Al-Quran. Perbedaannya begitu mencolok, terutama tentang konsep ketuhanan. Petunjuk dalam mimpi pada suatu malam, setelah berdoa meminta petunjuk, Bante Ananda bermimpi. Dalam mimpinya, ia berada di tempat yang gelap gulita, tetapi di kejauhan ia melihat cahaya terang yang sangat indah. Suara lembut memanggilnya, ikutilah cahaya ini, dan engkau akan menemukan kebenaran. Ketika ia terbangun, mimpi itu terus terngiang di benaknya. Ia merasa ada sesuatu yang membimbingnya untuk melangkah lebih jauh dalam pencarian kebenaran. Pertemuan dengan seorang mualaf Bante Ananda akhirnya memutuskan untuk bertemu dengan seorang mualaf bernama Abdul Rahman, yang ia dengar pernah menjalani kehidupan spiritual yang serupa. Abdul Rahman dengan sabar mendengarkan pertanyaan-pertanyaan Bante Ananda dan menjelaskan Islam dengan cara yang sederhana namun menyentuh hati. Ketika Bante bertanya tentang Tuhan, Abdul Rahman membacakan ayat. Katakanlah Muhammad, dialah Allah, yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengannya. Quran Surah Al-Ikhlas, ayat 1-4. Air mata Bante Ananda menetes. Ia merasa seperti menemukan jawaban yang selama ini ia cari. Tuhan yang Maha Esa, tanpa perantara, tanpa bentuk, dan yang dekat dengan hambanya. Keputusan untuk melangkah lebih jauh setelah pertemuan itu, Bante Ananda semakin mantap untuk mempelajari Islam lebih dalam. Ia mulai mengurangi keterlibatannya dalam ritual di vihara dan lebih banyak meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran dan berdiskusi dengan Abdul Rahman. Namun, konflik batin dan tantangan dari lingkungannya mulai muncul. Rekan-rekannya di vihara mulai curiga dengan perubahan dalam dirinya.
pertanyaan-pertanyaan yang ia ajukan semakin jarang mendapat jawaban yang memuaskan. Disinilah perjalanan Bante Ananda menuju Islam benar-benar dimulai. Ia tahu bahwa keputusan ini akan mengubah hidupnya selamanya, tetapi ia juga merasa bahwa ia tidak bisa lagi berpaling dari kebenaran yang telah ia temukan. Bante Ananda mulai merasakan ketegangan dalam hatinya. Ajaran yang selama ini ia anut, meditasi yang selama bertahun-tahun ia jalani, dan ritus-ritus yang ia ikuti dengan penuh ketaatan, kini terasa seperti tidak cukup untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan batinnya. Di tengah pencariannya, ia sering berdoa dengan tulus, meminta petunjuk kepada kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Suatu hari, ia menemukan Al-Quran, kitab yang telah dipinjamkannya dari seorang pedagang muslim, di meja meditasi. Seolah-olah kitab itu memanggilnya. Ia membuka halamannya dan membaca ayat. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Quran Surah Al-Baqarah ayat 164. Ayat itu membuatnya termenung. Ia memandang langit malam dari jendela kamarnya di vihara. Ia mulai merenungkan, apakah alam semesta ini tercipta begitu saja tanpa ada yang mengaturnya? Apakah mungkin semuanya terjadi secara kebetulan? Semakin ia membaca, semakin ia merasa ada kekuatan luar biasa dalam kitab ini. Al-Quran bukan hanya sekadar kata-kata, melainkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang selama ini mengguncang batinnya. Namun, perjalanan ini tidaklah mudah. Suatu hari, ia dipanggil oleh kepala biksu di vihara setelah beberapa rekan menyadari perubahan dalam dirinya. Ananda, kami merasa engkau tidak lagi sepenuhnya hadir di sini. Apakah ada yang mengganggu hatimu? Tanya kepala biksu dengan nada lembut namun penuh kekhawatiran. Bante Ananda menjawab dengan jujur, Guru, aku merasa ada sesuatu yang lebih besar dari apa yang selama ini kita pelajari. Aku merasa ajaran ini tidak mampu menjawab pertanyaan mendasar tentang tujuan hidup, asal-usul manusia, dan apa yang terjadi setelah kematian. Jawabannya membuat suasana menjadi tegang. Kepala biksu mengingatkannya untuk tidak menyimpang dari jalan yang telah ia pelajari. Namun, Bante Ananda semakin yakin bahwa ia harus mencari kebenaran di luar tembok vihara. Pada suatu malam, Bante Ananda bermimpi yang sangat jelas. Ia melihat dirinya berada di sebuah ladang luas yang gelap gulita. Di kejauhan, ada sebuah jalan yang penuh cahaya terang. Ia mencoba berjalan menuju cahaya itu, tetapi kakinya terasa berat seolah-olah ada yang mengikatnya. Dari kejauhan, ia mendengar suara lembut yang berkata, "Lepaskan bebanmu, dan kau akan sampai pada kebenaran." Ketika ia terbangun, mimpi itu terus terbayang dalam pikirannya. Ia merasa bahwa beban yang dimaksud adalah keraguannya, dan satu-satunya cara untuk maju adalah melepaskan semua yang selama ini mengikatnya pada kehidupan lamanya. Pada suatu malam, dalam keheningan vihara, Bante Ananda berdiri di depan patung Buddha besar yang selama ini menjadi pusat peribadatan. Ia menatap patung itu dengan penuh emosi. Dalam hatinya, ia berbicara, "Aku menghormatimu sebagai simbol, tetapi aku tidak bisa lagi menyembahmu. Aku telah menemukan Tuhan yang tidak membutuhkan perantara, Tuhan yang esa." Dengan penuh keberanian, ia mengambil alat sederhana dan mulai menghancurkan patung itu. Setiap pukulan terasa seperti melepaskan dirinya dari belenggu yang selama ini menahannya. Ketika patung itu akhirnya runtuh, ia merasa seperti terlahir kembali. Pagi harinya, Bante Ananda meninggalkan vihara dengan pakaian sederhana. Ia menuju masjid kecil tempat Abdul Rahman biasa beribadah. Di sana, ia mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan air mata yang mengalir deras. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Para jamaah menyambutnya dengan hangat, dan Abdul Rahman memeluknya dengan penuh haru. "Kini, engkau adalah saudara kami. Selamat datang dalam cahaya Islam," kata Abdul Rahman. Setelah masuk Islam, Bante Ananda mengganti namanya menjadi Muhammad Ananda. Ia mulai mempelajari Islam lebih dalam dan berdakwah kepada orang-orang yang sedang mencari kebenaran. Ia sering mengatakan dalam ceramahnya, "Aku menghabiskan hidupku mencari kedamaian dalam meditasi, tetapi kedamaian sejati baru kutemukan saat bersujud kepada Allah." Kisah Muhammad Ananda menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ia dikenal sebagai sosok yang rendah hati, penuh hikmah, dan selalu mengajak orang untuk merenungkan hidup mereka. Baginya, perjalanan menuju kebenaran adalah bukti bahwa Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang sungguh-sungguh mencarinya. "Ketika aku menghancurkan patung itu,
Aku menghancurkan keraguanku. Ketika aku mengucapkan syahadat, aku membangun hidup baruku. Inilah kebenaran yang telah lama kucari. Ujarnya di akhir ceramahnya. Kisah ini mengajarkan bahwa pencarian kebenaran adalah perjalanan yang penuh tantangan. Tetapi hasilnya adalah kedamaian yang tidak ternilai. Muhammad Ananda adalah bukti bahwa hidayah Allah bisa datang kepada siapa saja, di mana saja.